Halo guys, beberapa waktu belakangan ini perhatian publik memang sangat terfokus ya pada isu ijazah palsu. Ya memang sangat menghebohkan sih ya, dan sekarang sudah memasuki babak baru dengan pelaporan yang dilakukan oleh Pak Jokowi. Meski belum jelas apa yang dilaporkan karena masuknya ke loket kehilangan gitu ya. Tapi lepas daripada itu, isu ini memang terasa begitu sangat di blow up ya, sehingga membuat kita teralihkan terhadap isu lain yang nggak kalah, bahkan mungkin lebih besar, lebih serius dari ini, yaitu soal rancangan undang-undang Polri dan rancangan undang-undang KUHP ya, yang sedang memasuki babak krusial. Saya rasa ya strategi seperti ini memang klasik lah dalam politik, mengalihkan fokus masyarakat dari isu besar yang berpotensi mengubah tatanan hukum dan demokrasi di Indonesia kepada isu yang lain. Nah, kalau kita perhatikan ya soal RUU Polri dan RUU KUHP ini, RUU ini kan menawarkan perluasan kewenangan yang sangat luas kepada Polri, yang tidak hanya berpotensi mengikis prinsip check and balance-nya, tapi juga membuka pintu bagi praktek otoritarianisme ya, yang sangat berbahaya dalam tubuh negara demokrasi seperti negara kita. Karena kalau kita perhatikan lagi, ini akan memberikan hak kepada Polri untuk melakukan tindakan-tindakan seperti penyadapan, penggeledahan, pengintaian, penyitaan, dan bahkan pemaksaan tanpa izin pengadilan atau lembaga pengawas independen. Dan ini tentunya adalah langkah yang sangat berbahaya, karena ini mengabaikan prinsip negara hukum, di mana setiap tindakan penegakan hukum harus diawasi dan memiliki dasar hukum yang jelas, serta tentunya ada perlindungan terhadap hak asasi manusia. Nah, tanpa pengawasan yang ketat, maka kekuasaan seperti ini bisa disalahgunakan untuk membungkam kritik, menekan oposisi politik, atau bahkan menindas kelompok masyarakat tertentu yang tidak sepemahaman. Nah, rancangan undang-undang ini juga saya rasa berpotensi mengubah Polri menjadi lembaga yang omnipresent, yang ada di mana-mana gitu. Juga menjadi lembaga yang omnipoten gitu ya, berkuasa mutlak gitu. Dan bahkan bisa menjadi lembaga yang omnipolis gitu. Polisi adalah segalanya gitu. Dan ini bukan lagi Polri sebagai pelindung masyarakat, melainkan Polri sebagai alat kontrol sosial yang represif. Sejarah menunjukkan bahwa ketika aparat keamanan diberikan kekuasaan tanpa batas dan tanpa pengawasan, maka hal itu berujung pada pelanggaran HAM yang sangat masif dan tentunya penindasan terhadap kebebasan sipil. Jadi soal pembahasan RUU ini memang berlangsung dengan sangat minim keterlibatan publik ya, dan sangat kurang transparansinya. Padahal rancangan undang-undang yang mengatur institusi sebesar Polri ini harusnya melalui proses demokratis yang terbuka dan melibatkan berbagai elemen masyarakat, termasuk organisasi HAM misalnya, akademisi, dan tentunya masyarakat sipil. Belum lagi kalau kita lihat RUU ini gagal menempatkan mekanisme pengawasan yang efektif dan independen terhadap Polri. Tanpa lembaga pengawas yang kuat, maka kekuasaan ekstra ini hanya akan menjadi alat untuk memperkuat otoritas internal Polri tanpa akuntabilitas. Jadi bukannya fokus pada reformasi internal yang bertujuan memperbaiki budaya dan profesionalisme Polri, rancangan undang-undang ini justru memperluas kewenangan yang berpotensi memperparah masalah seperti korupsi, kekerasan, dan pelanggaran HAM oleh aparat. Nah, RUU KUHP yang mengatur pelarangan publikasi persidangan secara langsung tanpa izin ini dapat membatasi transparansi peradilan dan kebebasan pers yang merupakan pilar demokrasi kita. Jadi saya rasa jika rancangan undang-undang ini disahkan tanpa revisi mendalam, maka negara kita Indonesia beresiko mengalami regresi demokrasi yang sangat serius.
Polri yang terlalu kuat tanpa pengawasan ini bisa menjadi instrumen represi politik ya, yang bahkan bisa menghilangkan ruang kritik dan menimbulkan ketakutan di masyarakat. Dan ini akan melemahkan kepercayaan publik terhadap aparat, penegak hukum, dan tentunya merusak tatanan hukum yang adil dan demokratis. Jadi saya rasa ya perlu sekali kita mengkritisi RUU Polri dan RUU KUHP ini ya. Ini bukanlah bentuk antipati terhadap Polri, tapi melainkan bentuk cinta dan kepedulian kita terhadap masa depan demokrasi Indonesia. Karena Polri harus tetap menjadi institusi yang melindungi masyarakat, bukan menjadi alat kekuasaan tanpa batas yang mengancam kebebasan dan hak asasi manusia. Jadi saya rasa kedepannya pemerintah perlulah menghentikan pembahasan RUU ini sementara waktu lah, dan membuka ruang dialog publik yang luas dan transparan. Lalu saya rasa penting sekali untuk memperkuat mekanisme pengawasan independen terhadap Polri sebelum memberikan kewenangan yang baru, bahkan sebesar ini gitu ya. Dan selanjutnya saya rasa akan lebih baik kalau fokus pada reformasi internal Polri untuk memperbaiki profesionalisme dan budaya kerja dulu. Dan tentunya soal pers juga gitu ya. Harus ada jaminan kebebasan pers dan transparansi peradilan dalam RUU KUHP. Saya rasa kalau misalnya langkah-langkah seperti tadi ini yang saya sebutkan tadi bisa dilakukan, ya kita lebih bisa memastikan lah bahwa Polri tetap menjadi institusi yang demokratis, yang akuntabel, dan melindungi hak-hak warga negara. Nah, kritik seperti ini saya rasa bertujuan untuk menjaga agar kekuasaan tidak menjadi alat penindasan, melainkan menjadi sarana perlindungan dan keadilan. Salam.